Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qiraatul Fatihah li Sayyidina Muhammadin Sayyidil Anam wa li sa'ir ikhwanil anbiya mursalin wa alihim wa ashabihim man kiram ajma'in. Al-Fatihah. صاحب الحزب طريقة مولانا أبو المدارس سعد المؤسس نهضة نطان رسولنا شيخ محمد الدين بن عبد المجيد الفانشوري من أصوله فروع المحبي. الفاتحة. لجميع علماء العاملين ولأولي عارفين ولوالدين ولمشايخنا المقنع علينا وللنهضين نقيات لجميع المسلمين والمسلمات. Al-Fatihah. Untuk para pendahulu kita yang berjasa di masjid besar At-Taqwa bersama seluruh keluarga beliau. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammad wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammira nahdatal watani wa nahdatal banati bi furu'ihima ila yaumiddin wa an tansurana wa taftah alaina وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة الله سلام الله على Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah al-qa'imi bi huquqillah ma daqat illa wa farajaha Allah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم وعمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. آمين يا رب العالمين. أما بعد. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Umum Pengurus Masjid Besar At-Taqwa bersama seluruh jajarannya
ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah masjid, majelis tahsin Al-Quran, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurulillah, pada malam nisfu Dzulqa'dah atau pada tanggal 15 Dzulqa'dah 1440 Hijriah 43 Hijriah, atas takdir, perkenan dan izin Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan kembali di tempat yang dimuliakannya dalam rangka sama-sama menelaah, sama-sama mengkaji, berdiskusi, bermudzakarah tentang bacaan Al-Quran menurut bacaan Imam Asim atau qiraat Imam Asim, riwayat Hafs, jalur atau tariq Asy-Syatibiyah. Kita dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah. Salat dan salam mudah-mudahan senantiasa berlimpah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat serta pengikut setia beliau. Mudah-mudahan termasuk kita bersama keluarga, anak cucu, turun temurun sehingga kelak di hari kiamat, mudah-mudahan kita termasuk yang memperoleh syafaat dari beliau, amin. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian pada surah Al-Balad, surah yang ke-90, juz amma atau juz 30. Sebelum kita lanjut pada kajian surah Al-Balad ini, terlebih dahulu kita sama-sama mengingatkan diri kita masing-masing kembali tentang cara baca panjang pendek atau ahkamul mad wal qasr. Bagaimana kita memperlakukan bunyi-bunyi huruf itu sesuai dengan panjang atau mad dan pendeknya atau kosongnya. Sebagaimana dimaklumi bahwa bacaan panjang atau mad itu pada prinsipnya dibagi dua. Ada yang dinamakan mad asli, ada yang disebut dengan mad far'i. Mad asli itu disebut pula dengan mad tabi'i. Dan sangat mudah untuk mengetahui ciri-cirinya. Di antara ciri-cirinya yang mudah diingat itu adalah ketika huruf waw sebelumnya ada huruf berbaris depan atau depan atau dhammah, nun. Setelahnya tidak ada huruf yang lain. Begitu pula huruf ya, sukun sebelumnya ada huruf yang berbaris kasrah atau bawah, hi umpamanya. Ada pula huruf alif yang sebelumnya ada huruf yang berbaris atas, ha atau lam alif, la, dan seterusnya. Nah, sedangkan ketika dia bersanding dengan huruf-huruf yang lain, maka terjadilah cabang-cabangnya, anak-anaknya atau far'i. Mad far'i ini sangat banyak. Di antara lain, yang paling panjang bacaannya disebut dengan mad lazim. Apa makna lazim? Ya, kalau secara harfiah lazim artinya ya biasa-biasa, lazim. Tetapi ternyata di dalam ilmu qiraat, lazim dalam makna semua imam. Kalau sudah disebutkan imam, otomatis para perawinya membacanya sama, seluruhnya membaca
6 harokat, tidak boleh dikurang-kurangi. Maka setergesa-gesa apapun kita, sekeburu-buru apapun kita dalam situasi bagaimanapun, tetap harus dan tidak boleh tidak dibaca 6 harokat. Dan ciri-cirinya kalau yang lazim lalu musaqqal, ada tekanan setelah huruf mat itu, kalau di dalam kalimat ada huruf yang berbaris sepedu atau tasydid. Ciri-cirinya, jadi ada setelah huruf mat, mana huruf mat? Waw sukun, ya sukun atau alif. Setelahnya ada huruf yang bertasydid atau sepedu. Mari kita lihat di surah yang wajib kita baca setiap kita sholat apapun, sholat sunnah, sunat fardu, fardu ain, fardu kifayah. Itu di akhir ayat, sila dipasang dicermati pada kalimat waladdallin, dad alif. Nah, setelah alif ada huruf lam. Huruf lam itu berbaris tasydid atau sabdu. Ciri-ciri mad lazim musaqqal kalimi atau kilmi di dalam satu kata atau satu kalimat. Maka ucapannya ketika kita membaca akhir surah Al-Fatihah ini pada kalimat waladdallin, tidak boleh dibaca waladdallin, tidak boleh. Baik, kita praktikkan gitu. Kemudian di dalam surah Al-Fatihah ini juga banyak sekali mad aslinya, mad asli. Bismillah, kalau dilanjutkan membaca maka dikatakan mad asli atau mad tabi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga Ar-Rahman, mad asli dibaca asli dua harokat. Apa ciri-cirinya? Nah, setelah huruf mad tidak ada huruf alif, ya, tidak ada huruf alif, dan dibaca apabila dilanjutkan. Kalau kita membacanya berwaqaf, maka fungsi mad tabi'i ini beralih, bisa dibaca dengan 3 cara baca. Maka disebutlah dia mad far'i. Mad far'i di sini dalam kelompok mad arid, mad yang baru saja terjadi. Ketika terjadinya kapan? Kalau kita berwaqaf. Umpamanya bismillah, boleh kita baca bismillah, boleh baca bismillah, boleh baca bismillah. Kalau berwaqaf maka statusnya bukan sebagai mad tabi'i, tapi mad far'i. Dalam hal ini mad arid lis sukun. Kenapa dia baru terjadi mad? Karena kita sukun diam berwaqaf. Maka boleh dibaca 3. Tetapi jika dilanjutkan bacaannya, kembalilah dia ke asal, ke pokoknya. Mad tabi'i tidak boleh dibaca lebih dari 2 harokat. Kalau dibaca lebih dari harokat nanti agak janggal kedengarannya. Umpamanya Bismillahirrahmanirrahim, kan janggal ya. Padahal seharusnya Bismillahirrahmanirrahim, seperti itu. Kita ulang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mad tabi'i pada lafaz Allah dan Ar-Rahman, karena kita langsung membacanya atau menyambung bacaan. Sedangkan Ar-Rahim
Tidak dia dinamakan mad tabi'i lagi kalau kita berwaqaf, maka dinamakan mad arid lis-sukun. Karena mad arid lis-sukun semua ulama juga membacanya dengan 3 cara, 2 harokat, 4 harokat, dan 6 harokat. Yang 1 harokat kita ulang lagi, yang 2 harokat kita ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sambil kita memuji diri kita gitu, sambil kita memuji diri kita sendiri, mana yang mad tabi'i? Lillah al-alamin. Ya, alhamdulillahi Rabbil Alamin, karena kita melanjutkan bacaan. Tapi kalau kita berwaqaf, alhamdulillah, boleh ya, boleh, karena dia bukan mad tabi'i lagi tapi mad arid lis-sukun. Tetapi begitu dilanjutkan bacaannya, tidak boleh dipanjang-panjangkan, ya harus tidak boleh kurang lebih dari 2 harokat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Yang mana mad tabi'i? Ar-Rahman, karena kita melakukan bacaan. Ar-Rahim dibaca boleh 3 cara karena mad arid disukun. Tetapi ketika disambung maka tidak boleh dibaca Ar-Rahmanir Rahim Malik. Ya, lebih dia berarti ya, dia kembali ke mad tabi'i, mad asli kalau dilanjutkan atau kalau disambung. Kita ulangi. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ya, dia kembali ke mad asalnya kalau disambung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, sambil kita perhatikan gitu, iya, setelah iya tidak ada hamzah, tidak ada huruf yang berbaris tasydid atau sabdu, maka otomatis dia mad tabi'i kalau lanjut bacaan. Tapi kalau berwaqaf iyyak bukan jarang tinggi di berwaqaf, tapi itu sebagai ilmu saja. Begitu pula wa iyyaka yang kedua, sama-sama mad tabi'i. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ketika ihdinas siratal disambung, maka dia tidak sebagai mad tabi'i, tidak boleh dibaca ihdinas siratal, tapi ihdinas siratal. Tapi kalau berwaqaf ihdina kalau berwaqaf. As-sirata setelah huruf ra, alif pada huruf ta, bukan huruf hamzah, bukan huruf yang berbaris tasydid, jelas dia mad tabi'i. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Mari kita sama-sama lihat mad asli atau mad tabi'i ketika dibaca lanjut ra ladina maghdub ra sirata alladina al-maghdub. Ada 3 mad tabi'i. Selain itu mad apa namanya? Nah, pada kalimat alaihim alaihim di dalam buku-buku tajwid yang berbahasa Indonesia yang dikarang oleh para ahli dulu, ini disebut dengan mad lin atau mad layin. Sedangkan kalau sama-sama kita menelaah bahwa ukuran panjang huruf mad itu minimal 2 ketukan, minimal 2 harokat. Kalau kita ucapkan lafazkan alaihim, kurang dia 2 harokat. Kalau 2 harokat alaihim, alaihim itu 2 harokat. Tapi kalau dibaca kurang dan 1,5 harokat alaihim. Tetapi kenapa dikelompokkan dia menjadi mad lin? Karena dia lebih dari 1 harokat, walaupun kurang 2 harokat atau 2 ketukan oir. Alaihim oir, alaihim oir. Lebih populer di dalam ilmu qiraat disebut huruf lin, huruf layin, seperti ini. Sedangkan kapan dia menjadi mad lin? Ketika di akhir ayat pada kalimat ilafihim rihlatash shita'i was-shayf. Selain mad lin juga mad arid disukun. Kemudian sekali lagi mari kita cermati pada kalimat waladdallin. Setelah huruf qad, huruf mad itu alif. Setelah huruf alif ada huruf lam yang berbaris tasydid. Maka dibaca berapa harokat tadi? 6 harokat atau 6 ketukan. Jadi setergesa-gesa apapun, dalam kondisi bagaimanapun, na tebal kayak kantong ta, kenyang kata gurung ke kering ke, kenyang kata galau ke, kenyang kata senang ke, tetap dibaca waladdallin. Dia gara-gara tergalau tetap waladdallin. Ini bukannya gara-gara galau lalu dipendek-pendekkan, tapi tidak. Kita ulangi gitu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi mad lazim mutaqqal kilmiyatu kalimi dalam satu kata. Ada pula mad lazim mutaqqal harfi. Coba pelungguh pedasang perhatikan, cermati pada ayat pertama surah Al-Baqarah. Di sini lam alifnya tidak ditulis seperti lam alif, tapi langsung nyambung dengan huruf mim. Nyambung dengan huruf mim, maka meskipun ada mad tabi'iyah, berarti ada, kalau ada lam alif berarti ada mad tabi'i. Setelah mad tabi'i itu ada huruf mim yang bertasydid. Itu pula tidak boleh dibaca kurang dari 6 harokat. Alif lam mim. Coba alif lam mim. Apakah waktu kita zikir, ke waktu kita tahlil, ke waktu baca Quran, yang tetap dibaca 6 harokat. Tetapi kalau tempo bacaannya cepat, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang tidak boleh siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu yang tidak boleh.
Tapi kalau cepat, bawahnya tetap 6 harokat tapi dalam tempo yang cepat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baca paham gitu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tetap 6 harokat tapi tempo yang cepat. Nah, seperti pelari tingkat dunia, umpamanya 100 meter ada gawangnya. Lamun itu tingkat RT yang sana lebih dari semenit ya, atau kurang ya lebih semenit dari si 100 meter no, berlari cepat. Lamun tingkat kabupaten lebih cepat itu, lamun tingkat dunia kurang sedetik karena malah ya, atau sedetik kurang sedikit. Nah, seperti itu dipecat. Cepat bacanya, cepat pula menghitung mat atau panjang pendeknya. Bagus, kita ulang sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, kita sambung dengan surah Al-Balad. Kita kenali ciri-ciri madnya. Kita akan ketemu dengan mad far'i. Lam alif la. Setelah huruf lam alif ada setelah huruf mad ada hamzah. Nah, di sini ada mad baru, mad cabang yang dikenal dengan mad jaiz. Mad jaiz artinya setelah huruf alif, setelah huruf mad ada hamzah, tetapi di lain kalimat, bukan di satu kata, bukan di satu kalimat. Maka cara baca menurut qiraat Imam Asim, menurut bacaan Imam Asim, riwayat Hafs, jalur atau tariq asy-Syatibiyah tidak boleh kurang dari 4 harokat sampai 5. Kalau kita dengar imam-imam di Masjidil Haram Mekah atau Madinah lebih sering menggunakan 2 harokat, tetapi nanti ada rumusnya. Jadi dia terganggu nurut, tidak boleh ikut-ikutan. Ada rumusnya. Rumusnya di mana? Ada kalimat-kalimat tertentu yang bisa dibaca berbaris atas, ada yang bisa dibaca berbaris dapan atau dhammah. Kemudian setiap mad wajib muttasil harus dibaca 6 harokat. Ini di antara rumusnya, di antara rumusnya. Jadi kita tidak boleh ikut-ikutan. La uqsimu bihadzal balad. Apa dasarnya gitu? Saya dengar. Hanya dasarnya mendengar, tidak ditelaah, tidak dipelajari. Maka yang kita pelajari dalam tahsin di masjid yang kita cintai ini, bacaan Imam Asim, riwayat Hafs, tariq atau jalur asy-Syatibiyah, setiap mad jaiz munfasil itu dibaca berapa harokat? 4 ya, 4 harokat atau 4 katukan sampai 5. La uqsimu bihadzal balad. Kita mulai dari bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad.
Jadi mad jaid. Mumpasil apaan? Mumpasil terpisah. Apa yang terpisah? Antar huruf mad dengan huruf hamzah terpisah di lain kalimat, di lain kata. Kenapa dikatakan jaiz? Kalau maknanya kan boleh, tapi dalam istilah ilmu qiraat, jaiz maknanya tidak semua imam membacanya panjang. Ada pula yang membacanya pendek, dua harokat, seperti Imam Ibnu Katsir, beliau baca dua harokat. Kalau imam yang kita ikuti jalur Asy-Syatibiyah, imam siapa? Imam Asim, riwayat Hafs membacanya 4 harokat. Okay. La uqsimu bihadzal balad. Ya, kita ketemu dan maqabil pada kalimat hada. Jadi setelah ha tidak ada huruf mat, tidak ada hamzah. Jadi maka dibaca dua harokat. Kita ulang. La uqsimu bihadzal balad. Wa anta hillum bihadzal balad. Yang sama bacaannya dengan mad tabi'i adalah ikhfa hakiki, begitu pula ikhfa syafawi. Mana ikhfa hakiki? Nun sukun bertemu dengan ta. Mana idgham bi gunnah gitu, dan tanwin bertemu dengan huruf ba. Wa anta hillum bihadzal balad. Anta bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Ini sangat jelas dia. Wa walid. Setelah huruf bau ada huruf alif. Setelah huruf alif ada huruf lam, bukan huruf hamzah. Maka dikenal betul sebagai mad tabi'i. Begitu pula wa ma walad. Mim alif waw, bukan mim alif hamzah, juga mad tabi'i, dibaca 2 harokat. Wa walidin wa ma walad. Ya, idgham bi gunnah sama bacaannya dengan mad tabi'i. Mana dia idgham bi gunnah? Tanwin atau ba di bawah bertemu dengan huruf waw. Wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Nun sukun dengan sin, ikhfa hakiki, dibaca 2 harokat sama dengan mad tabi'i. Dan sana, sin alif nun, mad tabi'i. Fi kabad, faya fi, tidak ada hamzah, maka mad tabi'i. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdir alaihi ahad. Ya, kalau begitu, kalau boleh kita nanya pada diri kita sendiri, nun sukun bertemu ya, idgham bi gunnah sama bacaannya dengan mad tabi'i. Ayahsabu an lan yaqdir alaihi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu
أحد ya kalimat hu hak kinayah dalam qiraat kalau dia berwaqaf tidak dibaca yarahu tapi ayah sabu allam yarah ayah sabu allam yarah tapi begitu disambung posisinya berubah menjadi mad jaiz munfasil dibaca dua harakat ayahsabu allam yarahu ahad ya pengucapan huruf u betul-betul pucung deh betul-betul maunya betul-betul maju bibir kita pucung mah ayahsabu allam yarahu ahad yarahu muna kurang-kurang maju bibir kita ini kedak alam ayahsabu allam yarahu berarti kurang ya di dalam tapi kan ya betul-betul maju bibir kita ayahsabu allam yarahu ahad yarahu ahad alam naj'al lahu 'aynayn ainain dibaca bisa dua harokat posisinya sama dengan tabi'i bisa dibaca 4 harokat sama dengan mad jaiz munfasil wajib muttasil bisa dibaca 6 harokat kalau kita berwaqaf tapi kalau kita lanjut alam naj'al lahu 'ainaini wa lisanan wa syafatain kalau lanjut maka posisinya sama dengan mad mad apa tadi? Mad lain tapi kalau kita berwaqaf selain mad lain juga dibaca mad arid disukun kita ulangi ini alam naj'al lahu 'ainayn wa lisanan wa syafatain kita cermati lisan sin alif setelahnya adalah huruf nun mad tabi'i wa lisanan wa syafatain wa hadaynahun najdain ay wa hadaynahun najdain falaqtahamal 'aqabah ya tidak ada mad wa ma adraka mal 'aqabah mim alif mad tabi'i berkurang hamzah menjadi mad jaiz munfasil dibaca 4 harokat adraka temu ra dengan alif bengkok dibaca 2 harokat mad tabi'i wa ma adraka mal 'aqabah fakku raqabah aw it'amu
مسغبة في يوم ذي مسغبة. Ya, tanwin atau baris dua bawah bertemu dan huruf dal ikhfa haqiqi dibaca sama dengan mad tabi'i dua harakat. Au it'am fi yaumin dhi masghaba. Sambil kita ngelatih diri ya, sambil melatih diri. Au it'am fi yaumin dhi masghaba. Yatiman dha maqraba au miskinan dha matraba ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. صدق الله العظيم. Ya, kenapa kita shadaqatul azim di sini? Untuk mengambil barokah. Jadi kita upayakan kalau kita membaca Quran sebagai qori atau qoriah, jangan sampai kita berwakaf pada yang tidak enak-enak, masalah neraka, jahanam, susah dan seterusnya. Al-Maghfurah Bapak Manusia mengajarkan seperti itu. Jadi insyaallah nanti kita lanjutkan. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.